warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Zetira Ahmad SPD MLI, selaku tutor mata kuliah Bahasa Inggris Niaga, serta teman-teman yang saya sayangi. Saya Mayang Anjani, 0438719666, mahasiswa dari Universitas Terbuka UPBJJ Medan jurusan Ekonomi Syariah, ingin mempresentasikan materi tentang economic terms dimulai dari huruf C. Materi yang saya bawakan ada 3 istilah. Yang pertama itu kredit. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan, di mana berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak yang lain, dan bagi peminjam wajib melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau biasa kita sebut dengan cicilan. Jika kita lihat dari suku bunganya, kredit dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu kredit konvensional dan kredit syariah. Kredit konvensional merupakan bentuk kredit yang sistem pinjamannya itu membebankan suku bunga pada pihak debitur. Jadi, peminjam atau debitur ini wajib membayar suku bunga yang sudah disepakati, dan suku bunganya sudah termasuk ke dalam cicilan reguler. Kemudian, kredit syariah tidak menerapkan sistem bunga kepada debitur. Sistem kredit ini menggunakan metode bagi hasil atau nisbah yang sesuai dengan akad, sehingga besaran cicilan per bulannya akan tetap sama dari awal hingga akhir masa kredit. Tak hanya itu, kredit dapat digunakan untuk membantu UMKM dalam memperoleh modal berbisnis, untuk kegiatan investasi, dan untuk mendorong peningkatan aktivitas produksi suatu perusahaan sebagai modal kerja. Kemudian, kredit dapat difungsikan untuk keperluan pribadi seperti membeli perabotan, mobil, dan lainnya. Berdasarkan sumber dananya, kredit terbagi menjadi 3, yaitu pertama kredit penjual. Sistem kredit ini pembayaran dilakukan secara bertahap tapi setelah barang diterima terlebih dahulu. Biasanya sistem ini digunakan pada supplier dan distributor. Kedua, kredit pembeli, di mana pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan barang diterima di waktu yang mendatang. Sistem ini digunakan oleh penjual barang-barang impor dan pada program pre-order. Kredit accept. Sistem ini pembayarannya langsung ke bank. Ini banyak sekali digunakan pada masyarakat yang membutuhkan dana cukup besar untuk kegiatan berbisnis ataupun pribadi. Namun, zaman sekarang sudah tidak perlu lagi ke bank, semua dapat dilakukan via online. Lalu, yang kedua itu credit creation atau penciptaan kredit dalam arti membuat pinjaman. Sebelumnya, kita ketahui dahulu konsep dasar penciptaan kredit, yaitu bank sebagai lembaga bisnis yang berusaha memaksimalkan keuntungan melalui pinjaman dan uang muka dari simpanan. Lalu, deposito bank membentuk dasar terdiri dari setoran utama. Bank menerima uang tunai dari pelanggan dan membuka setoran. Kemudian, setoran sekunder, di mana sebuah bank memberikan pinjaman dan uang muka dan alih-alih memberikan uang tunai kepada peminjam. Lalu, membuka rekening deposito. Kemudian, rasio cadangan kas, di mana bank tahu bahwa semua deposan tidak akan menarik semua simpanannya saat bersamaan. Maka, mereka menyimpan sebagian kecil dari total simpanan untuk memenuhi permintaan uang tunai para deposan dan meminjamkan sisa simpanan yang berlebih. Dan terakhir, penggadaan kredit. Dalam proses pembuatan kredit berganda, jumlah total simpanan setoran sekunder yang dibuat bank adalah kelipatan dari cadangan kas awal. Tak hanya itu, jumlah penciptaan kredit patuh terhadap peraturan. Pemberi pinjaman mungkin memiliki batasan jumlah yang dapat mereka buat relatif terhadap aset yang mereka miliki, sehingga memiliki sedikit risiko kebangkrutan. Penciptaan kredit memisahkan bank dari lembaga keuangan lainnya. Sederhananya begini, penciptaan kredit adalah perluasan simpanan, dan bank dapat memperluas giro mereka sebagai kelipatan dari cadangan kas, karena giro berfungsi sebagai alat tukar utama. Ada 2 aspek yang terpenting dari penciptaan kredit, yaitu likuiditas. Bank harus membayar uang tunai kepada deposannya ketika meminta uang tunai terhadap simpanan mereka. Kemudian, profitabilitas. Bank merupakan perusahaan yang digerakkan oleh laba. Maka dari itu, bank harus memberikan pinjaman dengan cara menghasilkan bunga yang lebih tinggi daripada yang dibayarkan pada depositonya.
Dan yang ketiga, kredit crunch atau krisis kredit, di mana bank tiba-tiba berhenti memberikan pinjaman atau likuiditas pasar obligasi menguap. Karena kreditur sangat menghindari risiko. Ada 3 kata kunci mengenai krisis kredit, yaitu krisis kredit mengacu pada penurunan aktivitas pinjaman oleh lembaga keuangan yang disebabkan oleh kekurangan dana secara tiba-tiba. Kedua, krisis kredit sering terjadi dalam resesi, sehingga hampir tidak mungkin bagi perusahaan untuk meminjam karena pemberi pinjaman takut akan kebangkrutan atau gagal bayar. Dan terakhir, krisis kredit sering mengikuti periode di mana pemberi pinjaman terlalu lunak dalam menawarkan kredit dan menghasilkan tingkat yang lebih tinggi sebagai cara untuk mengkompensasi pemberi pinjaman untuk mengambil risiko tambahan. Bagi sebagian bisnis dan konsumen, dampak krisis kredit lebih buruk daripada kenaikan biaya modal. Bisnis yang tidak dapat meminjam dana sama sekali menghadapi kesulitan tumbuh atau berkembang. Dan bagi sebagian orang, bertahan dalam bisnis menjadi sebuah tantangan. Ketika bisnis mengurangi operasi dan memangkas tenaga kerja mereka, produktivitas menurun dan pengangguran meningkat. Sekian, terima kasih. Materi yang saya sampaikan lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.